Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustazah untuk belajar kembali di sini ya. Meskipun kalian berada di rumah, tapi kalian harus tetap belajar. Baik, Ustazah akan menyampaikan beberapa macam materi untuk kalian pelajari di rumah. Kalian tahu bahwasanya setiap makhluk hidup itu pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan kan? Nah, kalau begitu pasti akan mengalami yang namanya tinggi badan yang bertambah, mengalami berat badan yang bertambah. Nah, berat badan dan tinggi badan yang bertambah itu pasti akan mengalami sebuah perlambatan atau percepatan, seperti hanya gerakan-gerakan pada tarian yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pelajaran kita hari ini, kalian dapat memahami bagaimanakah ciri-ciri gerakan dalam tarian yang dilakukan dengan lemah ataupun yang dilakukan dengan kuat. Nah, silakan disimak ya anak-anak ya. Selamat menyaksikan. Gerak kuat dan lemah dalam tarian. Macam gerak tari. Macam gerak tari ada dua. Yang pertama, gerak lemah. Gerak lemah biasanya dilakukan dengan pelan dan lemah lembut. Gerak kuat dilakukan dengan kuat dan cepat. Anggota tubuh yang dapat digerakkan yaitu 1. Kepala. Gerakan kepala misalnya gerakan menoleh, gerakan menggeleng, dan gerakan mengangguk. Yang kedua adalah tangan. Tangan biasanya bisa digerakkan dengan tenaga kuat atau lemah. Contohnya merentangkan tangan, mengangkat tangan, dan melambai. Pada saat kita merentangkan tangan, biasanya digerakkan dengan tenaga kuat. Sedangkan saat melambaikan tangan, biasanya dapat dilakukan dengan tenaga kuat atau tenaga lemah. Kalau mengangkat tangan, biasanya dilakukan dengan tenaga kuat. Yang ketiga adalah kaki. Kaki pun dapat dilakukan dengan tenaga kuat atau lemah. Contohnya berjinjit. Biasanya kita melakukan kegiatan berjinjit pada saat menari. Contohnya menari balet. Yang kedua, berjalan. Berjalan sering kita lakukan sehari-hari. Berjalan bisa dilakukan dengan kuat atau juga bisa dilakukan dengan lemah atau lambat. Yang ketiga adalah kegiatan jalan di tempat. Kegiatan jalan di tempat biasanya dilakukan ketika kita sedang melakukan senam atau sedang melakukan baris berbaris. Yang keempat adalah gerakan meloncat. Gerakan meloncat biasanya dilakukan dengan kuat ataupun lemah. Saat melakukan gerakan meloncat dengan kuat, berarti kita sedang menirukan gerakan kanggo. Alhamdulillah, materi pelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan. Baik, sekian dulu dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.